Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Adrian Ramadan SPD, yang terhormat segenap para majelis guru, yang tersayang Ananda peserta didik yang hadir pada kegiatan kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam pertemuan kali ini yang diadakan melalui Zoom meeting atau pertemuan online pada hari Senin 30 Oktober 2023. Tak lupa salawat beserta salam kita iringkan kepada junjungan terbesar umat muslim, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baiklah, pertemuan kita kali ini sudah dihadiri oleh Bapak Andrian selaku Kepala Sekolah, segenap para majelis guru, serta beberapa perwakilan dari peserta didik. Terima kasih kami ucapkan telah meluangkan waktu untuk hadir pada kegiatan kita kali ini. Untuk pertemuan kita kali ini akan membahas terkait rancangan pembelajaran yang berbasis UBD yang nanti akan disampaikan oleh tim guru matematika. Sebelum masuk ke dalam sesi penyampaian materi, saya jelaskan terlebih dahulu alur kegiatan kita pada kali ini, yaitu penyampaian materi dari 3 tim guru matematika. Yang kedua, sesi tanya jawab oleh Bapak dan Ibu guru. Yang ketiga, sesi tanya jawab untuk peserta didik. Kemudian selanjutnya kesimpulan yang akan disampaikan oleh notulen kegiatan pada hari ini. Baiklah, untuk menghemat waktu, saya persilahkan kepada tim guru matematika untuk dapat mengambil alih kegiatan kita pada hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, di sini saya dari tim guru akan menjelaskan rancangan UBD kami, yaitu pada materi barisan aritmatika. Tahapan UBD yang pertama yaitu tahap 1 hasil yang diinginkan. Tujuan yang ditetapkan adalah yang pertama peserta didik. Maaf sebelumnya, Ira. Maaf Bapak Ibu semua. Minta tolong kepada host untuk mengizinkan share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf gangguan yang tadi. Baiklah, di sini akan menjelaskan itu tahap pertama, yaitu hasil yang diinginkan. Tujuan yang ditetapkan adalah peserta didik dapat mengidentifikasi pola barisan aritmatika. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan rumus suku ke N suatu barisan aritmatika. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang terkait dengan barisan aritmatika. Pemahamannya, yaitu dengan prinsip matematika itu ada 4, dimulai dari fakta, fenomena bahwa segala sesuatu berjalan dengan pola tertentu. Yang kedua, konsepnya yaitu pola barisan aritmatika, suku barisan aritmatika, suku pertama, beda, dan suku ke N. Prinsipnya, rumus suku ke N dari suatu barisan aritmatika. Yang terakhir itu prosedur, yaitu yang pertama menentukan rumus suku ke N suatu barisan aritmatika. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang terkait dengan barisan aritmatika. Pertanyaan pentingnya ada 4, yaitu apa itu pola bilangan? Apakah pola bilangan termasuk barisan aritmatika? Apa ciri-ciri dari barisan aritmatika? Dan bagaimana menentukan suku ke N pada barisan aritmatika? Itulah tahap 1, yaitu hasil yang diinginkan. Lanjut, tahap 2 menentukan bukti penilaian. Tugas kinerjanya yang untuk siswa itu dapat mendemonstrasikan pemahaman yang diinginkan, yaitu pada LKPD nanti terlampir. Kriteria apa sebagai penilaian juga terlampir. Bukti penilaiannya adalah tugas mandiri yang termuat dalam LKPD. Bagaimana siswa merefleksikan dan menilai sendiri pembelajaran yang telah mereka lakukan juga terlampir dalam LKPD. Tahap ketiga yaitu rencana pembelajaran. Yang pertama itu kegiatan pendahuluan.
guru mempersiapkan peserta didik baik secara fisik maupun psikis untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dengan berdoa dipimpin oleh ketua kelas, disapa dan ditanya keadaannya serta dicek kehadirannya. Yang kedua, peserta didik mengerjakan tes kemampuan awal berkaitan dengan materi pola bilangan, diagnostik kognitif, yaitu terlampir. Yang ketiga, peserta didik menyimak penjelasan guru mengenai manfaat mempelajari barisan aritmatika. Salah satunya yaitu dalam kehidupan sehari-hari kita sering kali menjumpai masalah yang berkaitan dengan pola, tetapi tidak menyadarinya. Sebagai contoh, ketika kita mencari alamat rumah seseorang dalam satu kompleks perumahan, kita akan melihat pola nomor rumah tersebut. Sisi manakah yang genap atau ganjil? Apakah urutan nomor rumahnya semakin bertambah atau berkurang? Berikut adalah pola dari bilangan perumahan tersebut. Yang keempat itu, peserta didik menerima informasi terkait materi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan tersebut. Masuk ke kegiatan inti, yaitu di sini menggunakan model problem-based learning, yaitu tahap pertama atau sintaknya orientasi peserta didik kepada masalah. Yang pertama, peserta didik mengamati permasalahan yang terdapat dalam LKPD. Peserta didik mengamati dan memahami masalah secara individu terlebih dahulu, dan mengajukan pertanyaan yang dirasa hal yang belum dipahami terkait masalah yang telah disajikan. Di sini diharapkan itu munculnya profil pelajar Pancasila, yaitu bagian sikap mandiri. Yang ketiga, jika ada peserta didik yang mengalami masalah, guru mempersilahkan peserta didik lain terlebih dahulu untuk memberi tanggapan. Bila diperlukan, guru memberikan penguatan bantuan secara klasikal. Yang keempat, peserta didik membaca dengan seksama permasalahan yang terdapat dalam LKPD dan menuliskan informasi yang sudah diperolehnya. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Peserta didik dibagi menjadi kelompok heterogen yang terdiri dari 4-6 orang. Lalu peserta didik mengerjakan LKPD melalui diskusi kelompok. Di sini diharapkan muncul profil pelajar Pancasila, yaitu sikap bergotong royong. Lalu membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Yaitu pertama, peserta didik melihat hubungan yang berkaitan dengan materi yang dipelajari. Lalu peserta didik berdiskusi, saling memberikan ide, bertukar pikiran, menanggapi teman kelompoknya dalam menjelaskan permasalahan yang disajikan dalam LKPD. Jika peserta didik belum mampu menjawabnya, guru memberikan bantuan dengan mengingatkan cara menentukan masalahnya. Lalu mengembangkan dan menyajikan hasil karyanya. Peserta didik mengolah data yang diperoleh untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Lalu peserta didik secara berkelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Lalu peserta didik dalam kelompok lain memberikan tanggapan terhadap hasil presentasi temannya. Peserta didik diberikan tugas mandiri untuk menguatkan pemahaman materi. Yang terakhir yaitu langkahnya menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini itu peserta didik melalui bimbingan guru mengoreksi penyelesaian masalah yang sudah dibuat. Lalu yang terakhir, peserta didik diberikan penguatan materi barisan arit matematika. Kegiatan penutupnya, peserta didik dengan bimbingan guru melalui tanya jawab membuat kesimpulan tentang apa yang telah dipelajari dari kegiatan pembelajaran hari ini. Lalu peserta didik bersama guru merefleksikan proses pembelajaran pada pertemuan ini dengan menuliskannya pada LKPD. Peserta didik diinformasikan bahwa pertemuan selanjutnya akan mempelajari tentang barisan geometri. Peserta didik diminta untuk membaca materi tersebut di rumah. Lalu kegiatan pembelajaran diakhiri dengan mengucapkan kalimat syukur. Berikut ini adalah lembar kerja peserta didik. Next. Nah, di dalamnya ada kegiatan 1, 2, 3 sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Next. Nah, di sini ada uji pemahaman materi, yaitu tugas mandiri. Yang tadi itu terletak kepada bukti lainnya. Lalu ada refleksi diri yang akan dijawab oleh peserta didik. Next. Nah, di sini adalah rubrik asesmen yang seperti yang dijelaskan sebelumnya, itu dilakukan tes kompetensi awal untuk melihat kemampuan siswa. Next. Ini adalah rubrik dari penilaian LKPD. Kriterianya itu diambil pertama pemahaman masalah dengan skala 1, 2, 3, 4. Dari belum memahami masalah yang disajikan, menunjukkan sebagian besar pemahaman, menunjukkan pemahaman dengan belum menyimpulkan penyelesaian tersebut, sampai paham dengan permasalahan dari yang telah disajikan.
Lalu kriteria kedua, ketiga, dan keempat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan pada hasil yang diinginkan tahap 1 prinsip UBD. Next. Yang terakhir itu rubrik penilaian profil pelajar Pancasila, yaitu yang diharapkan itu ada 2 tadi elemennya yang saya jelaskan. Yang pertama bergotong royong, sub elemen yang diminta di sini adalah kerjasama. Keterangannya itu yang pertama BB itu belum berkembang, MB mulai berkembang, BSH berkembang sesuai harapan, dan BSB berkembang sangat baik. Yang kedua itu elemen mandiri dengan sub elemen di sini yang dinilai adalah disiplin dan tanggung jawabnya, yaitu ketepatan mereka mengikuti pembelajaran dan mengumpulkan tugas atau mengerjakan tugas. Baiklah, itulah hasil rancangan dari tim kami. Kembali kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada tim Bu Yoni yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya dipersilakan kepada tim guru matematika lainnya untuk dapat melanjutkan memaparkan materi yang akan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan mengenai rancangan UBD dengan mengambil salah satu materi pembelajaran pada jenjang SMP. Sebelumnya, izinkan saya untuk share screen dulu ya, Bapak dan Ibu. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke, di sini mengenai kerangka rancangan UBD pada jenjang SMP, materi perbandingan senilai dan berbalik nilai. Pada tahap 1 mengenai hasil yang diinginkan, di sini ada tujuan yang ditetapkan yaitu melalui kegiatan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan model problem-based learning dengan bantuan LKPD diharapkan peserta didik dapat menggunakan pengertian perbandingan dalam penyelesaian masalah terkait perbandingan senilai dan berbalik nilai. Adapun di sini yang menjadi konten pemahaman dalamnya adalah teori-teori dari beberapa pertanyaan yang penting, yaitu apa itu perbandingan, apa perbandingan senilai, apa perbandingan berbalik nilai, bagaimana contoh perbandingan senilai dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana contoh perbandingan berbalik nilai dalam kehidupan sehari-hari. Jika tujuan tersebut dapat tercapai, maka peserta didik akan tahu pengertian perbandingan senilai dan berbalik nilai, serta akan tahu juga cara menyelesaikan masalah berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Dan pada nantinya, peserta didik akan dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Karena pada di atas dijelaskan bahwa ini merupakan pembelajaran berdiferensiasi, maka dari kesiapan belajar, proses, dan produknya berdiferensiasi pula. Misalnya dalam kelompok kesiapan belajar kelompok A, peserta didik telah memahami bagaimana menggunakan pengertian perbandingan dalam penyelesaian masalah terkait perbandingan senilai dan berbalik nilai. Sedangkan untuk kelompok B, hanya telah cukup memahami dalam penggunaannya. Untuk kelompok C, masih kesulitan menggunakan pengertian perbandingan. Kemudian untuk prosesnya, peserta didik dengan kelompok A diminta untuk menggunakan pengertian perbandingan dalam menyelesaikan masalah terkait perbandingan senilai dan berbalik nilai dan dapat menyelesaikan LKPD serta dapat menjelaskan pengertian perbandingan senilai dan berbalik nilai. Berbeda dengan kelompok B, di mana guru sesekali datang untuk memfasilitasi, memastikan tidak ada miskonsepsi, dan untuk kelompok C, guru akan memberikan pendampingan dalam proses ini. Untuk produknya sama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian perbandingan senilai dan berbalik nilai berupa hasil pada LKPD. Kemudian tahap 2 yaitu menentukan bukti penilaian. Di sini tugas kinerjanya adalah berupa LKPD
dari masing-masing kelompok itu berbeda, dengan asesmennya itu bisa berupa asesmen diagnostik, yang di dalamnya bisa kognitif dan non-kognitif. Kemudian asesmen proses pembelajaran berupa LKPD, tugas mandiri, tugas kelompok, dan penilaian harian. Kemudian asesmen akhir proses pembelajaran berupa penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun, asesmen sikap yang terdiri dari observasi dan penilaian teman sebaya. Untuk refleksinya kita langsung contohkan, misalnya di sini ada beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada siswa seperti materi apa yang sudah dipelajari pada pembelajaran hari ini, apakah materi disampaikan, didiskusikan, dan dipresentasikan dalam pembelajaran dapat Ananda pahami, jika belum, bagian mana yang belum dipahami, dan seterusnya. Pada tahap 3 yaitu rancangan pembelajaran. Pada prinsipnya sama dengan jenjang yang sebelumnya telah dijelaskan, ini dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Misalnya kegiatan pendahuluan yang biasa kita lakukan. Kemudian ini pada apersepsi, di mana ada template where to yang biasa digunakan dalam tahap 3 yaitu rancangan pembelajaran. Di sini ada melakukan tanya jawab materi prasyarat yaitu bilangan bulat yang merupakan bagian dari Taylor. Kemudian ada motivasi. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan materi perbandingan senilai dan berbalik nilai. Ini merupakan bagian dari where, bagaimana prosesnya, dan apa manfaatnya nanti setelah diberikan. Dan kegiatan motivasi lain. Kemudian di kegiatan inti, karena tadi menggunakan model pembelajaran problem based learning, di sini ada sintaks orientasi peserta didik pada masalah yang termasuk ke dalam bagian hold. Di sini karena LKPD-nya dibedakan, maka orientasinya dibedakan pula. Kemudian ada bagian dari mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Kegiatannya berupa peserta didik menerima LKPD, kemudian secara bersama melihat video pembelajaran sebagai bahan awal literasi digital, kemudian siswa akan mengerjakan LKPD secara berkelompok. Dan sintaks selanjutnya yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Ini bagian dari masih hold juga. Kemudian ada langkah kegiatan memastikan peserta didik mencermati LKPD yang telah dan permasalahan yang ada di dalamnya, serta mendiskusikan dan melakukan tanya jawab terkait pekerjaan LKPD. Ini bagian dari equip. Langkah selanjutnya, pada sintaks mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Ini masih template equip juga. Kemudian yang terakhir, sintaks yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Langkah kegiatannya yaitu peserta didik dan guru secara bersama-sama menarik kesimpulan dari hasil pengerjaan LKPD setelah presentasi untuk masing-masing LKPD. Ini bagian dari rating dan evaluate, yaitu menganalisis kembali dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang terakhir bagian penutup dari kegiatan pembelajaran. Di sini peserta didik menyimpulkan kebermanfaatan pembelajaran tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai, masih bagian rating. Guru memberikan soal perbandingan senilai dan berbalik nilai, bagian dari evaluasi. Guru dan peserta didik melakukan refleksi dan pembelajaran dan memberikan tugas mandiri, termasuk organize. Yang terakhir ini ada refleksi guru, kemudian refleksi pada peserta didik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari hasil analisis kami mengenai kerangka UBD pada jenjang SMP, materi perbandingan senilai dan berbalik nilai. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Bu Emma sudah memaparkan materi yang sudah dirancang sebelumnya. Kemudian kita ke tim guru terakhir. Silahkan Bu untuk dapat menyampaikan dan memaparkan materi yang sudah dirancang sebelumnya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang rancangan UBD tingkat SMA untuk materi perbandingan trigonometri. Tahap 1, hasil yang diinginkan. Tujuan yang ditetapkan yaitu yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang ketiga, peserta didik mampu menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Pemahaman yang diharapkan dari peserta didik di sini adalah yaitu menguasai materi perbandingan trigonometri utama yang dikenal sebagai sinus, kosinus, dan juga tangen. Pertanyaan penting di sini yaitu, apa itu segitiga siku-siku? Benda apa saja yang berbentuk segitiga siku-siku? Fenomena apa saja yang mempresentasikan segitiga siku-siku? Peserta didik diharapkan dapat menyebutkan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Peserta didik dapat menjelaskan konsep perbandingan trigonometri pada siku-siku, dan peserta didik dapat menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Untuk tahap 2, menentukan bukti penilaian. Tugas kinerja yang diberikan kepada peserta didik itu berupa LKPD. Di sini sudah dituliskan soalnya, soal yang ada di dalam LKPD. Dan juga ada kriteria pemahaman peserta didik akan dinilai berdasarkan rubrik penilaian akurat. Untuk bukti lainnya itu berupa penugasan dan refleksi diri siswa. Pada bagian refleksi diri siswa ini, yang akan ditanyakan apa yang telah kamu pelajari setelah melakukan pembelajaran pada materi ini. Apakah kamu sudah menguasai seluruh materi pelajaran yang telah dilakukan? Manfaat apa yang kamu rasakan setelah mempelajari materi ini? Selanjutnya, tahap 3, rencana pembelajaran. Pada rencana pembelajaran ini, dimulai dengan pembukaan, peserta didik melakukan doa dan bersyukur sebelum belajar, guru memeriksa kehadiran peserta didik, dan meminta peserta didik untuk mempersiapkan perlengkapan dan peralatan yang diperlukan. Peserta didik menerima informasi tentang kompetensi, ruang lingkup materi, dan tujuan yang diharapkan. Kemudian, peserta didik diajak bernalar kritis dan saling mengamati dan menganalisis jawaban sesuai pertanyaan berikut. Apa itu segitiga siku-siku? Benda apa saja yang berbentuk segitiga siku-siku? Fenomena apa saja yang mempresentasikan segitiga siku-siku? Apakah dalam representasi tersebut seluruh panjang diketahui? Jika tidak, bagaimana mencari panjang sisi yang belum diketahui? Selanjutnya, kegiatan inti. Kegiatan inti, guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Kemudian peserta didik dalam kelompok mengamati bahan ajar yang telah disediakan. Guru membagikan LKPD kepada peserta didik, dan guru memotivasi peserta didik untuk menuliskan dan menanyakan permasalahan yang belum dipahami. Kemudian, peserta didik melakukan diskusi dalam kelompok masing-masing. Peserta didik melakukan eksplorasi kegiatan yang ada pada lembar kerja peserta didik. Dan guru mengarahkan peserta didik dalam kelompok untuk menyelesaikan permasalahan dengan cermat dan teliti. Setelah itu, peserta didik bersama kelompok memeriksa kembali hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Peserta didik diminta menyiapkan hasil diskusi kelompok, kemudian peserta didik diminta menentukan perwakilan kelompok untuk menyajikan atau mempresentasikan laporannya di depan kelas. Lalu, peserta didik yang lain diminta untuk memberikan tanggapan dan saran.
peserta didik bersama guru melakukan refleksi dan penguatan untuk membuat kesimpulan dari materi yang telah dipelajari. Bagian penutup, peserta didik mengerjakan asesmen formatif yang diberikan guru. Guru menggunakan metode tanya jawab, siswa bersama guru melakukan evaluasi melalui refleksi mengenai pembelajaran yang dilakukan hari ini. Dan pada bagian rencana pembelajaran ini juga penting untuk membahas tentang refleksi guru dan refleksi untuk peserta didik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Bu Megati sebagai perwakilan dari tim guru yang ketiga. Oke, itulah tadi pemaparan materi kita pada hari ini, Bapak dan Ibu, serta peserta didik semuanya, terkait rancangan pembelajaran UPD. Kemudian kita masuk ke alur kegiatan kita selanjutnya, yaitu kami persilahkan kepada Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Antian Ramadan SPD, untuk dapat memberikan saran, kritikan, tanggapan terhadap penyampaian materi yang sudah disampaikan oleh tim guru matematika kita. Kepada Bapak, waktu dan tempat disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator dan juga terima kasih kepada KKG guru kita, yaitu khususnya guru matematik yang telah memaparkan rancangannya sebanyak 3 rancangan dari guru kita, guru matematik kita. Untuk kedepannya kita berharap bahwa guru-guru lain pun juga berlomba-lomba lah dalam membuat ini. Jadi mungkin bisa jadi pada pertemuan selanjutnya itu nanti ada dari Bapak Ibu guru lain lagi yang menampilkan. Nah, itu yang kita harapkan dari kegiatan kita seperti ini. Dan juga kepada peserta didik kami yang hadir pada hari ini. Nah, seperti inilah Bapak Ibu guru Ananda itu membuat agar proses pembelajaran itu selalu menjadi lebih baik setiap waktunya. Nah, inilah yang dikerjakan oleh guru-guru Ananda di sekolah setiap waktunya. Nah, dari yang telah dipaparkan tadi sebanyak 3 rancangan, sebenarnya semuanya sudah bagus ya Bapak Ibu ya. Namun ada beberapa hal yang akan saya beri masukan, yaitu yang pertama dari kelompok KKG yang dibuat oleh Bu Yoni, Bu Regita, sama Bu Yusfira. Sebenarnya ini sudah bagus ya Bapak Ibu, sudah lengkap, malah disertai dengan contoh LKPD-nya. Namun yang perlu saya beri masukan itu, perlu tekankan itu adalah bahwa pada soal kontekstualnya itu apakah cukup gitu, cuman satu soal saja diberi anak-anak kita atau peserta didik kita itu mengerjakannya. Apakah cuman dengan satu soal itu, apakah kita sudah bisa memastikan bahwa peserta didik kita itu sudah dapat memahaminya? Nah, mungkin ke depannya itu saya minta itu soal untuk kontekstualnya itu lebih diperbanyak lagi, karena tujuan capaian pembelajaran kita itu pada akhir untuk materi ini kan adalah siswa itu mampu menyelesaikannya dalam masalah kontekstual. Nah, justru di sini yang saya lihat itu cuma satu soal saja pada uji pemahaman materinya, tugas mandirinya. Nah, itu kita belum dapat menggambarkan bahwa anak itu memahami gitu. Kalau cuma satu soal. Nah, ke depannya mungkin perbaikannya mungkin bisa ditambah lagi soal kontekstualnya. Itu yang dapat dikomentari dari punya Bu Yoni yang telah dibikin oleh tim Bu Yoni, Bu Regita, sama Bu Yusfira. Nah, namun selebihnya sudah bagus, ini yang paling lengkap yang saya lihat. Lalu mungkin dari penampil kedua, yaitu yang penyaji kedua itu dari Bu Emma, Bu Alia, sama Bu Nisa. Nah, ini juga sudah bagus ya Bapak Ibu. Sudah jelas juga sebenarnya apa yang mau dibikin. Namun ada juga beberapa hal yang perlu diberi masukan, yaitu sama seperti tadi, yaitu pada tugas kinerja. Itu pada LKPD kelompok A, B, dan C itu cuman dalam tugas kinerjanya itu masing-masingnya cuman satu soal saja. Jadi apakah kalau anak itu sudah mengerjakan satu soal, kita menganggap anak itu sudah paham? Nah, belum tergambar sama kita kan. Jadi ke depannya itu juga sama, itu
tambah lagi soalnya yang dalam bentuk kontekstual ini. Itu dalam pada tahap 2 menilai bukti penilaiannya ke depannya itu. Lalu untuk tahap 3 yaitu rancangan pembelajarannya dari yang dibikin oleh Bu Emma, Bu Alia sama Bu Nisa. Yaitu pada alokasi waktunya ini mohon Bapak Ibu itu lebih diteliti lagi alokasi waktunya. Setelah tadi saya melihatnya itu sangat banyak sekali, ini sudah pembelajarannya ini sudah berapa menit ini. Jadi mohon untuk alokasi waktunya itu lebih diperbaiki lagi ya Bapak Ibu yang telah dibikin tadi, karena alokasi waktunya ini sangat jauh berlebih. Setelah saya hitung ini 150 menit ini. Pada pembelajaran kita ya paling 2 JP saja begitu kan. Nah, jadi ini sangat jauh kali berlebihnya. Mungkin itu yang masukan dari saya untuk yang telah dirancang oleh Bu Emma, Bu Alia sama Bu Nisa. Lalu dari yang terakhir, itu dari yang telah dipaparkan oleh Ibu Melati, yang telah dibikin oleh Bu Melati, Bu Finda sama Bu Nadia Tul. Ini juga sudah bagus juga sebenarnya. Namun ada beberapa masukan juga, sekaligus saya ingin bertanya juga bahwa apakah memang ini dalam tujuan pembelajaran ini tidak perlu kita memasukkan anak-anak tuh pencapaiannya tidak perlu dalam memahami soal kontekstual gitu. Karena di sini tidak ada dibikin anak-anak tuh tujuan pembelajarannya itu peserta didik dapat menentukan perbandingan trigonometri. Atau mungkin ini cuma untuk satu pertemuan saja. Ini juga masukan untuk ketiga rancangan tadi. Kedepannya ini karena memang cuma dibuat hanya untuk satu pertemuan. Jadi ke depannya itu saya berharapnya itu kita membuatnya itu satu CP full Bapak Ibu. Bukan cuma untuk satu pertemuan saja. Jadi satu CP itu kita buat semuanya gitu sampai berakhir CP materi itu berakhir ke depannya yang saya harapkan. Nah, jadi mungkin yang telah dibikin oleh Ibu Nadia Tul, Bu Melati sama Bu Finda ini mungkin hanya untuk satu pertemuan saja. Mungkin dari rancangan sebelumnya juga mungkin membuatnya juga satu pertemuan. Nah, mungkin bisa jadi untuk kontekstualnya itu di pertemuan selanjutnya. Namun ada lagi hal yang saya komen, yaitu yang saya beri masukan itu pada rancangan pembelajarannya Bapak Ibu, yaitu walaupun kita menggunakan model bermacam-macam model ya Bapak Ibu, namun jangan sampai kita melupakan apa yang ada pada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, pada kegiatan penutup. Jangan sampai kita menghilangkan hal-hal yang memang sudah seharusnya ada di situ Bapak Ibu, walaupun tidak dijelaskan dalam model pembelajaran yang akan kita gunakan. Di sini saya melihat tidak adanya anak tuh di peserta didik kita itu diberikan persepsi Bapak Ibu. Memang dalam model yang kita gunakan itu tidak diterangkan Bapak Ibu, namun dalam kegiatan pendahuluan itu memang harus ada, jadi tidak perlu harus model kita tidak ada bikin ini, bukan berarti persepsi itu tidak ada ya Bapak Ibu, yang tetap harus ada dalam kegiatan pendahuluan apapun model yang akan kita gunakan pembelajaran. Lalu juga tidak ada mengaitkan materi kita pada kehidupan sehari-hari. Nah, itu juga termasuk ke dalam salah satu kegiatan pendahuluan Bapak Ibu, sama seperti persepsi tadi, walaupun tidak dijelaskan dalam model PPL. Nah, jadi Bapak Ibu, kedepannya yang ingin merancang rancangan pembelajaran itu jangan sampai kita melupakan hal-hal yang seperti itu Bapak Ibu. Apa yang harus ada dalam kegiatan pendahuluan jangan sampai kita hilangkan. Gara-gara kita mengikuti model pembelajaran yang kita bikin. Nah, kegiatan penutup jangan sampai pula kita nanti melupakan kita itu akan menyimpulkan pembelajarannya. Nah, jadi itu saja mungkin masukan dari saya untuk Bapak Ibu yang telah menampilkan rancangannya, dan juga mungkin untuk Bapak Ibu guru lain juga kalau kedepannya ingin membuat seperti ini. Nah, marilah kita Bapak Ibu berlomba-lomba membuat rancangan pembelajaran ini agar peserta didik kita itu belajarnya menjadi menyenangkan Bapak Ibu, dan juga proses pembelajaran di sekolah kita ini semakin lama semakin bagus dan semakin meningkat Bapak Ibu. Nah, sekali lagi saya apresiasi kepada guru matematik kita yang telah membuat 3 rancangan ini dan telah menampilkan kepada kita semua Bapak Ibu. Diharapkan ke depannya lagi itu kita berharap dari guru-guru lain lagi ya Bapak Ibu. Mungkin saya tutup.
dikembalikan kembali kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Pak Adrian. Pak Adrian sudah memberikan motivasi kepada kita, Bapak dan Ibu Guru, untuk dapat berlomba-lomba dalam membuat rancangan sesuai yang sudah dipaparkan tadi oleh tim guru matematika. Kemudian juga ada beberapa masukan yang singkat, padat, dan jelas yang dapat kita terapkan nanti ketika kita membuat rancangan pembelajaran selanjutnya. Oke, kita lanjut ke alur kegiatan kita selanjutnya, yaitu di sini kita akan buka sesi tanya-jawab. Untuk sesi tanya-jawab kali ini, saya buka untuk Bapak dan Ibu para majelis guru terlebih dahulu. Untuk Ananda peserta didik, mohon bersabar dulu, karena nanti akan ada kebagian waktu untuk tanya-jawabnya. Oke, mungkin untuk termin pertama ini kita buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan kepada Bapak dan Ibu guru, jika ada yang ingin bertanya, boleh silakan aktifkan raise hand pada kolom Zoom-nya. Kemudian nanti saya akan panggil nama Bapak Ibu untuk dapat menyampaikan pertanyaan. Oke, baik. Silakan yang pertama Ibu Susi Komalasari. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Saya Susi Komalasari, perwakilan dari tim guru. Ingin bertanya kepada tim guru matematika yang telah merancang pembelajaran yang telah disampaikan tadi. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan oleh ketiga kelompok tadi, itu semuanya menggunakan rancangan pembelajaran yang menerapkan kerangka atau desain UBD. Jadi yang mau saya tanyakan, apa alasan ketiga kelompok tim guru menggunakan model UBD dalam rancangan pembelajarannya? Terus apa kelebihan rancangan ini dibandingkan dengan rancangan mode yang lain pada kurikulum Merdeka sekarang ini? Mungkin itu pertanyaan dari saya, dikembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Susi. Selanjutnya boleh kita kepada Ibu Sista Putri. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Pertanyaan saya kepada tim guru matematika yang telah memaparkan tadi, apa saja yang dapat dilakukan oleh seorang guru dalam mengembangkan kemampuan untuk melaksanakan kurikulum berdasarkan prinsip UBD? Terima kasih. Oke, baik. Next, kita lanjut kepada Ibu Ayu Novitasari. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Saya ingin bertanya untuk tim guru matematika, apakah dalam merancang modul ajar itu harus sesuai dengan UBD atau understanding by design, Bu? Nah, baik, sekian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin tadi saya lihat Ibu Mita Sari Halawa raise hand. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu? Iya, Bu. Oke, Masih bisa bertanya. oke. Karena tersisa Bu Mita tadi masih ada yang raise hand, boleh silakan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Baiklah, perkenalkan saya Mita Sari Halawa. Nah, di sini saya sebenarnya sedikit memberikan saran saja, sekalian bertanya gitu ya. Tadi kan sudah dipaparkan tentang rancangan pembelajarannya menggunakan desain where to ya. Nah, jadi kan saya memberikan saran saja, alangkah baiknya itu desain where to-nya dulu yang dibuat gitu, baru ke rancangan modulnya. Kan kita membuat modul itu kan berdasarkan where to-nya dulu. Atau saya punya persepsi berbeda gitu. Atau dari tim guru yang telah menampilkan
where to itu ditentukan setelah adanya modul. Atau kita buat where to-nya dulu, baru kita rancang modul. Begitu. Jadi memberikan saran dan sekalian bertanya gitu, mana tahu saya yang salah persepsi. Terima kasih, moderator. Oke, baik. Terima kasih, Bu Mita. Saya ulang lagi pertanyaan kepada ibu-ibu tim guru matematika. Di sini kita punya 4 pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Susi Komalasari, itu pertanyaannya adalah apa kelebihan menyusun rancangan dengan UBD ini dibandingkan rancangan yang lain dalam kurikulum Merdeka? Oke, kemudian yang kedua itu pertanyaannya dari Ibu Siska Putri. Pertanyaannya, apa saja yang dapat dilakukan oleh seorang guru dalam mengembangkan kemampuan untuk melaksanakan kurikulum? Kemudian selanjutnya pertanyaan yang ketiga, itu dari Ibu Ayu Novitasari, di mana Bu Ayu bertanya, apakah dalam merancang modul ajar itu harus sesuai dengan UBD? Yang terakhir, pertanyaan dari Ibu Mita Sari Halawa, yaitu pertanyaannya adalah, apakah dalam merancang kegiatan yang sudah ditentukan, yang terlebih dahulu dibuat where to-nya atau bagaimana? Oke, mungkin itu pertanyaan. Jadi ada 4 pertanyaan untuk di awal ini, ibu-ibu guru tim matematika. Boleh silakan waktu dan tempat saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari guru-guru kita. Izin moderator. Oke, silakan Bu Gita. Baik, terima kasih kepada Ibu moderator. Saya sebagai salah satu perancang rancangan UBD terkait barisan aritmatika, yaitu Ibu Regita ingin menjawab pertanyaan dari salah satu pertanyaan yang diberikan tadi, yaitu Ibu Siska. Pertanyaannya ialah apa saja yang dapat dilakukan oleh seorang guru dalam mengembangkan kemampuan untuk melaksanakan kurikulum. Nah, menurut saya, seorang guru dapat melakukan sejumlah langkah untuk mengembangkan kemampuannya dalam melaksanakan kurikulum dengan lebih efektif. Yang pertama, guru dapat terus meningkatkan kepemahaman mendalam tentang kurikulum yang mereka ajarkan. Ini termasuk memahami tujuan, standar, dan pedoman terkait dengan kurikulum tersebut. Yang kedua, guru dapat mengembangkan keterampilan pedagogik yang lebih baik melalui pendidikan profesional, pelatihan, dan kolaborasi dengan sesama guru. Ini mencakup penggunaan berbagai metode pengajaran, strategi, evaluasi pendidikan. Selanjutnya, guru juga bisa berkomunikasi secara teratur dengan sesama guru, baik juga dengan kepala sekolah, dengan staf pendidikan, untuk memastikan bahwa implementasi kurikulum berjalan dengan lancar dan konsisten. Kolaborasi dan pertukaran pendapat serta pengalaman ini dapat membantu kita sesama guru untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi yang terbaik. Terima kasih kepada moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Itu tadi jawaban dari Ibu Gita. Jika ada Bapak dan Ibu guru lainnya ingin menambahkan, dipersilahkan. Oke, atau kita kembalikan kepada Ibu Siska. Apakah sudah? Baik, terima kasih kepada Bu Gita yang telah menjawab pertanyaan yang saya berikan tadi. Jadi dapat saya simpulkan hal yang dapat dilakukan oleh guru dalam melakukan pengembangan kemampuannya dalam melaksanakan kurikulum itu ada 3. Yang pertama, guru dapat meningkatkan pemahaman tentang kurikulum tersebut. Yang kedua, guru dapat mengembangkan pelatihan pedagogik. Lalu yang ketiga, berkomunikasi dengan sesama guru dan kepala sekolah
dalam berkolaborasi. Baik, terima kasih Bu Gita, saya sudah paham. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Sepertinya tadi Bu Yoni raise hand. Boleh Bu, apakah ada tambahan terkait jawaban dari Bu Gita tadi? Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin menambahkan, untuk mengembangkan kemampuan guru, sebenarnya sudah dibuat oleh pemerintah kita, itu ada peran platform Merdeka Mengajar. Di sana guru bisa untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensinya kapanpun dan dimanapun guru itu berada. Dan kita tahu ada 3 fungsi platform Merdeka Mengajar itu. Yang pertama itu sebagai guru untuk pedomannya bagian apa, model-model yang akan digunakan atau metode strategi berarti bagian pengajarannya. Yang kedua di situ juga tempat guru juga mengeksplor karya tulisnya atau karya dari strategi yang telah ditemukannya di lapangan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi sama-sama kita tahu PMM, platform Merdeka Mengajar yang sudah dibuat oleh pemerintah kita ini dapat digunakan sebaik mungkin karena di sana juga sudah lengkap dari asesmennya, dari modul ajarnya, dan juga dari beberapa strategi pembelajaran yang telah ditemukan oleh guru yang sudah berpengalaman dan profesional sebelumnya. Mungkin itu dari tambahan dari saya. Kembali ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Bu Yoni sudah menambahkan jawaban dari Bu Gita tadi. Bagaimana Bu Siska dengan tambahan jawaban dari Bu Yoni tadi? Baik, terima kasih Bu Yoni atas tambahan jawabannya. Dari jawaban Bu Yoni tadi, saya semakin paham dengan upaya yang dapat dilakukan oleh guru dalam mengembangkan kemampuannya untuk melaksanakan kurikulum. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Next, untuk pertanyaan dari Bu Susi, Bu Ayu, dan Bu Mita, dipersilakan kepada Ibu Guru Tim Matematika untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut. Izin menjawab pertanyaan dari Bu Ayu, Bu. Oke, boleh. Silakan Bu Fira. Pertanyaan dari Bu Ayu adalah, apakah merancang modul ajar harus selalu menggunakan UBD? Menurut saya, UBD ini merupakan salah satu pendekatan yang dapat membantu memastikan efektivitas dari modul. Karena dari UBD ini kita menentukan hasil yang ingin kita peroleh dulu sebelum menentukan kegiatan pembelajarannya, sehingga fokusnya lebih jelas. Namun, tidak selalu wajib untuk menggunakan UBD dalam merancang modul. Beberapa pertimbangan yang dapat diperhatikan seperti tujuan pembelajaran, konteks dan kurikulum, fleksibilitas, dan kesiapan dari guru tersebut. Untuk itu perlu diperhatikan bahwa dalam merancang modul itu yang perlu diperhatikan adalah pembelajarannya yang efektif dan bermanfaat bagi siswa. Jika rancangan UBD tersebut sesuai dengan tujuan dan sesuai dengan kesiapan guru, maka dapat dipertimbangkan untuk menggunakannya. Namun, merancang modul itu perlu merancang modul yang bagus adalah yang mendukung pemahaman siswa dan mencapai tujuan dari pembelajaran. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Fira terkait jawabannya. Bagaimana kepada Bu Ayu? Baik, moderator, terima kasih Kak Yusfira sudah menjelaskan apakah kita harus menggunakan UBD. Sepertinya sesuai dengan tujuan pembelajaran kita atau rancangan pembelajaran kita ya Bu. Baik, saya sudah mengerti, saya akan kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Bu Ayu. Silakan Ibu-Ibu Guru Matematika untuk pertanyaan selanjutnya. Tersisa dari pertanyaan Bu Susi dan Bu Mita.
Baik, izin moderator. Oke, silakan Bu Nadia. Oke, eh, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Susi terkait apa kelebihan dari menyusun rancangan dengan menggunakan understanding by design dibanding rancangan yang lain dalam kurikulum Merdeka. Nah, pendekatan UBD ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan beberapa pendekatan rancangan kurikulum lainnya. Adapun beberapa kelebihan UBD tersebut, yang pertama yaitu UBD menempatkan pemahaman konsep sebagai pusat dari pembelajaran. Nah, hal ini dapat memastikan bahwa siswa tidak hanya menghafal konsep, tetapi juga memahami konsep-konsep yang lebih dalam dan kaitannya dengan dunia nyata atau kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pendekatan UBD ini dapat mendorong siswa untuk dapat berpikir kritis dan analitis. Dalam perancangan UBD, pertanyaan pemantik dan pertimbangan reflektif itu menjadi elemen penting yang dapat membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir. Yang ketiga, dalam UBD, tujuan pembelajaran itu ditentukan terlebih dahulu dan semua aspek pembelajaran itu didesain untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, hal ini dapat memastikan bahwa semua komponen kurikulum itu memiliki keterkaitan yang kuat. Selanjutnya, kelebihannya yaitu UBD ini memungkinkan pengajar untuk merancang penilaian yang lebih bermakna dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, hal ini membantu menilai apakah siswa tersebut benar-benar memahami materi. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Bu Nadia sudah memaparkan jawaban terkait pertanyaan ini Bu Susi. Kemudian dikembalikan kepada Bu Susi. Apakah sudah bisa memahami terkait jawaban yang diberikan Bu Nadia? Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Ibu Nadia. Jadi dari jawabannya tadi dapat saya simpulkan bahwa UBD digunakan di dalam kurikulum Merdeka itu lebih baik dibandingkan dengan desain atau model rancangan yang lain, karena pada UBD lebih ditekankan kepada pemahaman konsep siswa dibandingkan penghafalannya. Terus selanjutnya dapat mendorong siswa untuk berpikir lebih kreatif, dan semua aspek didesain berdasarkan tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu pada UBD sehingga komponennya saling berkaitan. Selanjutnya, penilaian pada UBD lebih bermakna karena penilaiannya dirancang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Oke, baik. Mungkin pertanyaan saya sudah terjawab. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Mita. Izin menjawab pertanyaan dari Bu Mita, moderator. Oke, silakan Bu. Oke, saya Aliasa Nadia dari tim guru akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Mita, yaitu apakah dalam merancang kegiatan yang ditentukan terlebih dahulu WRT-nya atau dari modul yang ditentukan? Menurut saya, dalam merancang kegiatan pembelajaran yang paling penting itu yaitu mempertimbangkan dengan baik apa tujuan maupun materi yang pembelajaran yang akan diajarkan. Jadi, kita bisa lebih dahulu menentukan tujuan WRT-nya terlebih dahulu atau berdasarkan modul yang kita miliki, kita baru menentukan WRT-nya. Jika kita menentukan WRT-nya terlebih dahulu, kita bisa memastikan kegiatan pembelajaran yang kita ajarkan akan berpusat pada tujuan pembelajaran tertentu. Tapi jika berdasarkan modul yang ada, baru kita melakukan penentuan WRT-nya, itu akan lebih memastikan apakah pembelajaran atau modul yang kita miliki itu berguna secara efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Bu Alia atas jawabannya. Dikembalikan kepada Bu Mita.
Baik, terima kasih atas jawabannya, Bu Alia. Berarti dalam merancang pembelajaran, kegiatan pembelajaran itu, jika kita membuat where to-nya terlebih dahulu, itu kita bisa memastikan lagi capaian tujuan pembelajaran yang kita buat. Terus kalau misalnya dari modul, kita tentukan mana yang waktunya, itu bisa berguna secara efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Oke, mungkin saya paham sampai situ. Ya, sekian. Terima kasih, moderator. Oke, itu tadi sesi tanya jawab yang diperuntukkan untuk Bapak dan Ibu guru. Oke, kemudian kita lanjut ke sesi selanjutnya atau kegiatan kita selanjutnya adalah sesi tanya jawab dari Ananda Ibu semuanya atau peserta didik. Dipersilahkan kepada Ananda jika ada yang ingin bertanya, boleh silakan raise hand terlebih dahulu. Nanti namanya akan Ibu panggil, kemudian sampaikan pertanyaannya. Gimana Nanda Ibu, apakah ada yang ingin bertanya terkait apa yang sudah disampaikan dan dipaparkan oleh gurunya tadi? Baik, Ibu, izin bertanya, Bu. Oke, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya adalah Nadia, ingin menanyakan tentang kegiatan pembelajaran pada materi perbandingan senilai dan berbanding nilai, Bu. Nah, yang ingin saya tanyakan, Bu, kenapa setelah diskusi kelompok, kami harus diberi lagi soal-soal dan tugas mandiri, Bu? Apa tidak cukup saja dengan diskusi kelompok saja begitu, Bu? Nah, sekian dari saya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next. Silakan jika ada yang masih ingin bertanya. Ya, tadi dari pertanyaan Ananda Dula tadi menyampaikan bahwa kenapa setelah diskusi kelompok mereka harus disuruh atau dikasih lagi soal-soal dan pengerjaan tugas mandiri. Apakah tidak cukup dengan hasil diskusi kelompok saja? Oke, mungkin sembari kita menunggu pertanyaan dari Ananda yang lainnya, dipersilahkan kepada Ibu Guru Tim Matematika untuk bisa menjawab pertanyaan dari Ananda kita. Izin menjawab, moderator. Oke, silakan Bu. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, saya Fitria Tunisa, saya dari tim guru yang merancang pembelajaran perbandingan senilai dan berbanding nilai
Nah, untuk pertanyaan dari Ananda Dola, kenapa harus ada latihan individu setelah berdiskusi? Nah, dalam diskusi, yang diukur itu adalah keterampilan peserta didik dalam berdiskusi secara berkelompok. Nah, dari situ didapatkanlah hasil belajar peserta didik dalam kelompok. Nah, sekarang setelah belajar kelompok itu tentunya kita harus mengukur juga bagaimana pemahaman setiap peserta didiknya secara individual terhadap materi yang telah dipelajari sebelumnya. Maka dari itu penting adanya tugas individu yang dilakukan setelah diskusi kelompok tersebut. Nah, namun di sini tugas individu itu tidak kami sajikan dalam bentuk soal yang banyak, namun hanya beberapa soal yang dapat mengukur tujuan pembelajaran tersebut. Tentunya kami dari tim guru juga akan menyesuaikan jumlah soal untuk tugas individu tersebut dengan waktu yang tersedia. Apalagi tugas individu tersebut dilakukan dalam kegiatan penutup pembelajaran. Nah, sekian jawaban dari saya untuk pertanyaan Ananda Dola. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Bu Nisa atas jawabannya. Bagaimana Ananda Dola, apakah bisa dipahami kenapa setelah berdiskusi masih diberi kegiatan individu juga? Oke, baik. Terima kasih, Bu. Nah, sekarang saya sudah mulai paham, Bu, apa tujuan pemberian dari soal-soal atau tugas mandiri setelah adanya diskusi. Oke, terima kasih, Bu. Oke, baik. Selanjutnya, apakah masih ada Ananda Ibu yang ingin bertanya terkait pemaparan materi dari Ibu gurunya tadi? Izin bertanya, Bu. Oke, boleh silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Seni Angdiri, Bu. Di sini saya bertanya mengenai kegiatan pembelajaran yang ada dipaparkan oleh guru-guru tadi ya, Bu. Jadi saya mohon penjelasannya mengapa dalam kegiatan pembelajaran tersebut kita sering menggunakan cara berdiskusi kelompok. Lalu tujuan dari kegiatan tersebut apa ya, Bu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ananda Sheni. Jadi pertanyaan dari Ananda Sheni itu kenapa mereka selalu disuruh diskusi kelompok nih, Bu? Dalam setiap tugas apapun, mata pelajaran apapun selalu disuruh diskusi kelompok. Nah, mungkin itu pertanyaannya. Dipersilakan kepada ibu-ibu tim guru, mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Ananda kita. Izin menjawab, moderator. Baiklah, saya Parja Agustinda, guru matematika akan menjawab pertanyaan dari Ananda Seni. Mengapa kegiatan pembelajaran itu selalu menggunakan diskusi dan apa tujuannya. Nah, dengan diskusi itu dapat melibatkan dan mengajak siswa untuk aktif serta berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Kemudian, dengan diskusi itu dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan berbicara dan dapat saling bertukar ide dan menyampaikan pendapatnya. Kemudian tujuan dari kegiatan diskusi itu adalah untuk meningkatkan partisipasi siswa, mengembangkan keterampilan berbicara dan berpikir kritis, serta meningkatkan pemahaman terhadap materi pembelajaran. Sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Bu Vinda atas jawabannya. Dikembalikan kepada Ananda Sheni, apakah sudah menemukan jawabannya kenapa
setiap hari selalu disuruh diskusi dan apa tujuan dari diskusi tersebut? Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Jadi banyak juga ya Bu ya manfaatnya. Oke, mungkin itu saja Iya. Bu. Nanti. Oke. Selanjutnya, apakah masih ada Ananda, Ibu, yang mengikuti kegiatan hari ini yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Oke, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuri Hasni dari perwakilan siswa. Di sini yang ingin saya tanyakan sederhana saja, Bu. Nah, bisa jadi dalam diskusi nanti kan terjadi perbedaan pemahaman. Nah, bagaimana nanti kalau hasil yang kami paparkan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh guru? Bagaimana solusinya, Ibu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Itu tadi pertanyaannya dari Ananda Zuria. Jadi bagaimana kalau hasil yang disampaikan melalui diskusi kelompok itu tidak sesuai dengan pemahaman guru? Oke. Dipersilakan kepada ibu-ibu guru tim untuk bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan dari Ananda kita tadi. Izin menjawab, moderator. Oke, silakan. Oke, silakan Bu Melati. Baik. Jika di dalam diskusi atau ketika presentasi itu hasil yang ditampilkan itu jawabannya tidak sesuai, itu kan kalau dalam kita diskusi itu, ketika peserta didik diskusi itu, peserta didik bebas menyampaikan pendapatnya. Dan di akhir peserta didik menyampaikan pendapat tersebut, guru akan melakukan evaluasi. Jika ada kesalahan, maka itu akan dievaluasi dan diluruskan kembali oleh guru. Jadi di sanalah peran guru, bahwa guru perlu mengulas kembali apa yang sudah dipresentasikan oleh peserta didik tersebut, sehingga dapat disimpulkan bersama jawaban yang tepat dari presentasi tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Bu Melati atas jawabannya. Bagaimana kepada Ananda Zuria? Nah, baik Bu, terima kasih ya atas jawabannya. Berarti kalau setiap kekeliruan nanti diluruskan kembali agar pemahaman peserta didik dalam satu kelas itu sama. Baik, terima kasih jawabannya Ibu. Iya, betul sekali. Oke, kita lanjut. Apakah masih ada Ananda peserta didik yang ingin bertanya? Bu, izin bertanya, Bu. Oke, silahkan Widya. Ibu, saya ingin bertanya, bagaimana ketika ujian itu UH ataupun nanti UTS dan UAS itu selalu memberikan kisi-kisi, Bu. Jadi kan dari kisi-kisi itu nanti kan mempermudah kita untuk menjawab soal. Jadi nilai kita lebih tinggi, Bu. Bagaimana, Bu? Sekian, Bu. Oke, baik. Terima kasih Widya. Jadi ini mungkin pertanyaan dan request juga dari Ananda Widya kalau misalkan mau UTS, UH, dan UAS itu kalau bisa dikasih dulu kisi-kisinya supaya nilainya menjadi lebih tinggi. Nah, bagaimana? Silakan kepada Bapak atau Ibu guru lainnya jika ingin memberikan tanggapan dan jawaban juga diperbolehkan.
Izin menjawab, Ibu Moderator. Boleh, silakan Bu Umil. Jadi tadi pertanyaan dari Ananda Widya kan terkait sebaiknya setiap ujian PH, PTS, PAS itu di request untuk selalu ada kisi-kisinya. Nah, biasanya dalam pembelajaran oleh guru, Ibu sebagai perwakilan dari guru, tentu kisi-kisi itu adalah hal yang penting untuk Ananda belajar sebelum persiapan ujian, gitu kan. Nah, jadi biasanya setiap kali ujian PTS atau pas ujian akhir semester atau penilaian sumatif nah, Ananda itu biasanya akan diberikan kisi-kisi sesuai dengan pembelajaran yang telah Bapak Ibu guru berikan. Nah, terkadang jika seandainya tidak ada kisi-kisi, nah di sanalah letak Ananda siswa itu perlu perlu lebih banyak belajar lagi, gitu kan. Nah, terkadang ada diberikan kisi-kisi itu untuk menunjang Ananda dalam belajar dan dalam persiapan ujiannya nanti supaya bagus nilainya. Tentu pasti kami akan memberikan, para guru itu biasa akan memberikan kisi-kisi kepada siswanya tentunya, apalagi untuk ujian akhir gitu kan. Nah, jadi setiap guru itu pasti akan mengusahakan, karena penting untuk tahu Ananda itu tujuan-tujuan pembelajaran yang akan keluar dalam ujian, sehingga nilai Ananda itu baik dan bagus gitu. Ini tuh jawaban dari saya. Dikembalikan lagi kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Oke, itu tadi jawaban dari Ibu Umil. Dipersilakan kepada Ibu Yoni. Di sini Ibu ingin menambahkan mengenai kisi soal itu sebenarnya sudah dibuat terlebih dahulu sebelum membuat soal. Kalau misalkan dari Ananda belum mendapatkan kisi-kisinya, kemungkinan besarnya guru lupa. Berarti Ananda yang mengingatkan gurunya untuk memberikan kisi-kisinya gitu. Terkadang kan gurunya juga ada yang tugasnya banyak, jadi lupa juga bagian untuk memberikan kisi-kisi sebelum ujian berlangsung nanti gitu. Jadi untuk kedepannya, Ananda Ibu semuanya, kalau misalkan gurunya lupa memberikan kisi-kisi, boleh juga untuk mengingatkan gurunya, diminta kisi-kisinya. Ibu yakin guru-guru yang ada yang di sini semuanya pasti akan memberikan kisi-kisi itu. Mungkin itu tambahan dari Ibu, kembali kepada moderator. Oke, baik. Jadi itu ya Widya, guru sudah menyiapkan kisi-kisi untuk anak-anak ibu semuanya supaya menunjang nilai-nilai ujiannya itu menjadi tinggi. Tinggal nanti kalau misalkan ibunya lupa memberikan kisi-kisi, ya udah tinggal ditanyakan aja ke ibunya untuk kisi-kisi pembelajarannya. Begitu. Bagaimana Widya? Baik, ya Bu. Semoga nanti kamu mendapatkan nilai yang tinggi, Bu. Isinya dibagikan. Amin. Dan jangan lupa belajar kalau dikasih kisi-kisi gitu. Oke. Selanjutnya, apakah masih ada peserta didik atau anak-anak ibu yang ingin bertanya kepada Bapak atau Ibu gurunya? Jika masih ada yang ingin ditanyakan, boleh dipersilahkan. Ranti mau tanya, Bu. Boleh, silakan Ranti. Baik, Ibu. Perkenalkan, Bu, nama saya Wiranti Distapuri. Nah, Ranti mau tanya, Bu, kenapa kita harus belajar menggunakan LKPD, Bu? Sekian, Ibu. Oke. Itu tadi pertanyaan dari Wiranti, Bapak dan Ibu semuanya, kenapa dalam setiap pembelajaran selalu ada LKPD?
Oke, berarti silakan kepada Bapak dan Ibu guru untuk menjawab pertanyaan dari Ananda kita. Izin menjawab, Ibu moderator. Oke, silakan Bu Umir. Oke, pertanyaan dari Wiranti itu terkait kenapa dalam setiap pembelajaran itu kita ada LKPD. Nah, dalam setiap pembelajaran itu kita tentu setiap pertemuan ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai gitu kan. Nah, tujuan pembelajaran itu dapat dicapai ketika guru itu bisa menyiapkan pembelajaran dengan berbagai media atau dengan arahan dari guru. Salah satu media pembelajaran yang dapat mengarahkan pekerjaan peserta didik itu, Ananda Wiranti, tentu salah satunya dengan LKPD. Karena LKPD itu disusun dan dirancang oleh guru semenarik mungkin untuk Ananda pelajari berdasarkan langkah-langkah pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dan juga LKPD itu biasanya mengarahkan dan memberikan soal-soal dan juga pembahasan terkait pembelajaran, seperti contohnya yang tadi ditampilkan oleh Ibu Yuni, kan ada LKPD mengenai pembelajaran, dan juga Bapak Ibu lainnya untuk Ananda pelajari, dan itu disusun untuk melatih cara berpikir Ananda atau melatih cara berpikir siswa agar bisa bekerja sesuai dengan arahan dari guru dengan mengisi LKPD tersebut. Nah, itu sudah dirancang oleh Bapak Ibu guru semenarik mungkin dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Mungkin itu jawaban dari Ibu kepada Ananda Wiranti. Ini ada tambahan dari Bapak Ibu guru lainnya. Dikembalikan lagi kepada Ibu moderator. Terima kasih. Oke, silakan kepada Bu Yuni, ada yang ingin ditambahkan? Ingin menambahkan sedikit. Anak-anak Ibu juga ada yang seperti ini ketika di kelas, ketika Ibu menyampaikan tujuan kita sekarang adalah pembelajaran yang ini, lalu tugasnya ini, bahkan ada yang lupa, Bu, apa tugas kita, Bu? Apa tadi, Bu? Nah, kalau misalkan melalui LKPD, sudah tertulis, tertata rangkaian kegiatannya. Jadi, guru bisa langsung, kegiatannya coba lihat halaman pertama, kegiatan belajar 1. Jadi, guru juga tidak mengulang-ulang. Jadi, itu juga alasan guru menggunakan LKPD. Jadi, ketika guru menyampaikan dengan lisan, juga ada tertulisnya di LKPD. Jadi, tidak ada pengulangan lagi. Karena kebanyakan murid, anak-anak Ibu juga pasti, Wiranti, anak Ibu juga seperti itu kan, kadang udah bertanya, Bu, sampai mana tadi Bu? Apa kegiatannya lagi Bu? Gitu. Kadang kan ada yang belum fokus atau tidak fokus karena terganggu oleh temannya. Jadi ketika mungkin ada bertanya ke temannya, temannya tinggal menunjukkan, bagian ini lagi masuk kegiatan pembelajaran. Jadi itu juga sebagai petunjuk untuk siswa, anak Ibu, bagian mana kegiatan yang akan dilakukan lagi gitu. Atau mungkin ada beberapa soal yang rasanya mungkin dituliskan guru, bagian siswa yang duduk paling belakang
kurang jelas tulisannya. Mungkin kalau dengan LKPD lebih jelas karena sudah tertulis oleh komputer. Mungkin itu tambahan dari Ibu. Kembali ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Bu Yuni. Bagaimana Wiranti? Baik, Ibu. Berarti dengan LKPD ini kegiatan pembelajaran kita jadi lebih tertata dan lebih jelas ya, Bu. Nah, baik, Iya, betul. baik, terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Oke, apakah masih ada peserta didik atau Ananda Ibu yang ingin bertanya? Mau nanya boleh, Bu? Oke, silakan Vira. Bu, Vira mau nanya. Tadi kan ada tadi Bu Emma ngomong tadi Bu, kalau nanti EKPD itu ada 3 kelompok gitu Bu. Itu maksudnya gimana ya Bu? Nggak ngerti Vira Bu. Tolong jelasin aku Bu. Makasih Bu. Oke, terima kasih Vira atas pertanyaannya. Bagaimana Bu Emma? Jadi tadi katanya di LKPD Bu Emma itu dikasih 3 kelompok. Maksudnya seperti apa Bu Emma? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Ananda Levira. Tadi disampaikan bahwa ada 3 jenis LKPD yang diberikan dengan masing-masing perbedaan. Dalam satu kelas itu karena pada saat ini kita menggunakan yang di dalam pembelajarannya itu berdiferensiasi, dan di dalam kelas itu tentunya siswa-siswa yang ada itu tidak memiliki kemampuan yang sama, sehingga ada perbedaan berdasarkan baik itu kemampuan maupun minat belajar. Dalam memberikan LKPD, tentunya kita tidak memberikan LKPD yang sama, takutnya misalnya salah satu atau sebagian siswa itu memiliki tingkat kognitif yang tinggi, sebagian lainnya memiliki yang rendah. Kalau misalnya kita samakan, maka yang rendah dengan yang tinggi itu tidak akan memiliki kemampuan yang sama. Oleh karena itu, LKPD yang diberikan berbeda, tentunya disesuaikan dengan masing-masing kompetensi yang dimiliki siswa itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Jadi 3 kelompok LKPD itu maksudnya nanti akan dibagi sesuai dengan kemampuan dari Ananda Ibu semuanya, di mana di kemampuannya terlebih dahulu sudah dicek dan dikumpulkan datanya oleh guru-gurunya begitu. Jadi kemampuannya di mana, nanti LKPD-nya disesuaikan dengan kemampuannya. Oke, mungkin atau ada Bapak atau Ibu guru lain yang ingin menambahkan. Dipersilakan kepada Bu Yuni yang sudah raise hand untuk menambahkan jawabannya. Terima kasih kepada moderator. Nah, di sini Ibu tanya juga ya ke Ananda Levira. Ananda suka belajar dengan ada gambar atau mendengarkan, atau misalkan ada rasanya praktikum? Kalau Vira sukanya di kelas tuh belajarnya pakai apa Bu? Pakai video-video gitu Bu. Nah, itu gurunya membuatnya seperti itu. Jadi di kelas Vira itu sudah ada dilakukan tes terlebih dahulu, dilihat siswanya mana yang suka belajar yang dengan video, mana yang suka belajar dengan cuma dari audio dengan atau dengan ada nanti praktikum ada praktiknya. Nah, LKPD-nya itu berbeda-beda sesuai dengan minat dari anak ibu. Jadi itu alasannya ya, kalau misalkan guru menciptakan atau membuat LKPD yang berbeda. Gitu. Mungkin itu tambahan dari Ibu. Kembali kepada moderator. Oke, terima kasih. Itu tadi tambahan dari Bu Yoni terkait jawaban dari Vira. Ibu kembalikan ke Vira. Bagaimana Vira? Vira sudah paham Bu. Berarti nanti kita sesuai kemampuan kami, nak Bu, sama sesuai kami sukanya gimana gitu berarti ya Bu. Paham Vira Bu. Makasih ya Bu. Sama. Oke. Oke, masih ada yang ingin bertanya kepada anak-anak ibu semuanya?
Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya dari perwakilan peserta didik kita atau anak kita yang hadir pada pertemuan kita kali ini. Oke, mungkin kegiatan kita pada hari ini akan ditutup dengan pembacaan kesimpulan yang akan disampaikan oleh notulen kegiatan kita pada hari ini. Kepada notulen kita dipersilahkan waktu dan tempat. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menyampaikan yaitu hasil rapat kita tentang rancangan pembelajaran, di mana hari ini kita rancangan pembelajarannya berfokus pada rancangan pembelajaran UBD. Jadi, dalam rancangan yang telah dipaparkan oleh guru, ada 3 rancangan yang ditampilkan, yaitu rancangan UBD barisan aritmatika, yang kedua itu ada rancangan perbandingan senilai dan berbalik nilai, dan yang ketiga ada rancangan perbandingan trigonometri. Dari ketiga rancangan tadi, ada tanggapan dan saran yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah, di mana yang pertama itu pada rancangan pertama sebaiknya diberikan beberapa soal kontekstual, jangan hanya diberikan 1 soal. Pada rancangan kedua, sebaiknya pada kelompok di dalam LKPD A, B, dan C, soalnya juga jangan diberikan 1 dan sebaiknya ditambah lagi soal dalam bentuk kontekstual. Selanjutnya, alokasi waktunya diteliti lagi atau diperbaiki lagi. Untuk rancangan yang ketiga, tujuan pembelajarannya lebih baik dibuatkan dalam peserta didik menyelesaikan kontekstual. Jadi dalam tujuan pembelajaran itu ada kaitannya dengan kontekstual. Terus untuk CP-nya kalau bisa jangan dibuat per pertemuan, kalau bisa dibuat full saja. Terus dalam langkah-langkah pembelajaran sebaiknya guru juga membuat pendahuluan dan penutup, jangan langsung ke dalam rancangan kegiatan model pembelajarannya seperti di dalam rancangan tersebut, Bapak Ibu Guru tidak memberikan apresiasi dan mengaitkan materi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan hal itu, sebaiknya Bapak Ibu Guru harus memberikan apresiasi dan kaitan materi dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Jadi itu tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah. Jadi untuk tanya jawab, bisa kita simpulkan di sini untuk kelebihan UBD itu meningkatkan pemahaman konsep peserta didik, dapat meningkatkan berpikir kritis peserta didik, dapat meningkatkan analisis peserta didik, dan dalam UBD ini tujuan pembelajaran ditentukan terlebih dahulu dan pembelajaran menjadi bermakna, dan dalam UBD ini rancangannya harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Jadi dalam kurikulum merdeka, rancangan UBD ini adalah rancangan yang lebih baik digunakan karena rancangan ini lebih menekan kepada konsep dan dirancang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Terus gimana cara kita sebagai guru untuk mengembangkan kemampuan dalam melaksanakan kurikulum? Yang pertama yaitu kita meningkatkan pemahaman tentang kurikulum terlebih dahulu. Kemudian kita harus mengembangkan keterampilan dan pemahaman pedagogik. Yang ketiga, melakukan komunikasi mohon maaf karena beberapa jaringan, bisa saya lanjutkan. Selanjutnya itu kita sebagai guru juga harus saling berkolaborasi dan bertukar ide. Selanjutnya dalam rancangan modul ajar apa harus sesuai UBD. Dalam rancangan modul ajar tidak diwajibkan sesuai UBD, tapi kita harus sesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kesiapan guru. Apa sesuai dengan tujuan pembelajaran dan sesuai dengan kesiapan guru bisa kita menggunakan rancangan UBD ini. Terus yang selanjutnya ada yang bertanya, apakah sebaiknya Where to dulu, baru modul ajar, atau modul ajar dulu, baru Where to?
untuk hal itu kita bisa mempertimbangkan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Kalau misalkan kita waktunya terlebih dahulu, maka kita harus tahu dulu capaian tujuan pembelajarannya. Jadi itulah hasil dari tanya jawab kita berdasarkan yang Bapak Guru berikan tadi. Untuk pertanyaan yang diberikan oleh siswa, ada beberapa siswa menyampaikan itu kenapa hasilnya berdiskusi. Jadi karena berdiskusi itu dapat meningkatkan pemahaman peserta didik secara individual, terus dapat meningkatkan pemikiran peserta didik, dapat menalar secara kritis apa yang didapatkan peserta didik dengan melalui diskusi kelompok tersebut. Terus kenapa hasil yang apabila hasil yang dipaparkan tidak sesuai yang diharapkan guru, jadi untuk peserta didik jangan berkecil hati apabila hasil yang dicapainya tidak sesuai diharapkan, nanti guru akan memberikan evaluasi dan memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh siswa atau peserta didik. Yang selanjutnya, jika UH, UTS selalu diberikan di kisi-kisi. Jadi dalam setiap guru setelah membuat rancangan pembelajaran selalu membuat kisi-kisi. Tapi apabila guru tidak memberikan kisi-kisi, sebaiknya siswa mengingatkan gurunya atau meminta kisi-kisinya kepada guru tersebut. Terus ada yang bertanya kenapa setiap pelajaran ada LKPD. Jadi LKPD itu gunanya untuk memudahkan siswa memahami materi pembelajaran, melatih cara berpikir siswa, dan memudahkan guru dalam menyampaikan pembelajaran. Terus ada yang bertanya dalam rancangan pembelajaran Ibu Emma kan terdapat ada 3 kelompok. Jadi maksudnya 3 kelompok di sini siswa itu dikelompokkan secara berdasarkan tingkat kemampuan atau tingkat kognitif atau tingkat gaya belajar peserta didik. Kalau misalkan tingkat kemampuan ada tingkat kemampuan rendah, sedang, dan tinggi. Dan nanti dalam pembuat LKPD-nya siswa juga LKPD-nya berdasarkan kemampuan yang dimiliki peserta didik. Jadi setiap peserta didik dalam kelompok mendapatkan LKPD yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar peserta didik. Jadi dapat saya simpulkan dari keseluruhannya, jadi rancangan UBD ini sangatlah menarik untuk kita terapkan dalam pembelajaran kurikulum merdeka ini. Jadi dalam UBD ini tidak hanya guru yang mendapat manfaat, siswa juga mendapatkan manfaat yang lebih banyak lagi tentang rancangan UBD ini. Jadi itulah hasil rapat kita hari ini. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Bu Rizka sudah menyampaikan dari hasil kegiatan dan pertemuan kita pada hari ini. Oke, baik. Dengan disampaikannya kesimpulan dari kegiatan kita pada hari ini, maka berakhir pula lah kegiatan dan pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta Ananda peserta didik yang telah meluangkan waktu dalam mengikuti kegiatan pertemuan kita kali ini. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di kegiatan dan pertemuan pada waktu lainnya. Ya, mungkin sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya sebagai moderator, Sinta Mutia Karneva, undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.